man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu. Kalau kalian ingin akhirat, hendaklah ia berilmu. Faqala Rasul man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadi di sini perkara majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat ente sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu taman daripada taman-taman surga. Apa taman dari taman-taman surga? Yaitu majelis ilmu. Ente sholat 100 rakaat, ente bertamu ziarah, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, 1000 rakaat sholat tahajud, tapi ente tidak pernah menghadiri majelis ilmu, itu sama aja bohong. Ente kalah sama orang pendosa, seorang brengsek yang hadir di majelis ilmu. Ente kalah yang udah sholatnya 100 rakaat, yang zikirnya beribu-ribu, yang sholawatnya beribu-ribu, tapi ente kalah sama pendosa yang hadir satu kali dalam majelis ilmu. Karena kenapa kok bisa kalah? Orang yang sholatnya 100 rakaat, orang yang suka menjenguk orang sakit, kenapa bisa kalah? Karena semua ibadah tanpa didasari ilmu, al-mardudatu la tuqbalu, semuanya ditolak oleh Allah. Ente sholat pakai ilmu, takbiratul ihram pakai ilmu, wudu sebelum sholat pakai ilmu, selesai sholat membaca doa pakai ilmu. Ente kalau misalnya nggak punya ilmu dalam melaksanakan sholat, itu tidak akan diterima. Maka pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu. Kata Habib Umar bin Hafiz, apa? Ad-dunya wal akhirah la khadimatu lil khudamir rasul. Ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat itu adalah babu. Dunia dan akhirat itu adalah pembantu. Untuk apa? Untuk yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkhidmat kepada Rasul, orang yang bagaimana? Orang yang seperti apa? Orang yang berkhidmat kepada Rasul, orang yang mengabdi kepada Rasul, yaitu orang-orang yang menghidupkan majelis taklim. Orang yang majelis taklim, entah itu orang yang punya tanah, entah itu orang yang mempunyai somnya, entah itu orang yang menyiapkan karpetnya atau yang punya karpetnya, atau orang yang menabuh hadrohnya, orang yang berkhidmat walaupun dia hanya seorang pengibar bendera umbul. Mereka semua, wallahi, kata Habib Umar, mereka semua itu dikenal oleh Rasul. Bahkan bukan dianya aja yang dikenal oleh Rasul, tapi semua dari keluarga, ayah, ibu, bapak, ponakan, ipar, saudara, sepupu, semuanya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya majelis ilmu, kita hadir dalam majelis ilmu itu kita berkhidmat kepada Rasul. Bukti cinta kita kepada Rasul itu hadir ke majelis ilmu, karena yang diwariskan oleh Rasul itu majelis ilmu. Man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mencari ilmu, haus akan ilmu, fahuwa fi sabilillahi, sesungguhnya dia ada di jalan Allah sampai dia kembali. Nauzubillah, misalnya dia keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, dengan niat ke majelis taklim, dengan niat untuk hadir berkhidmat kepada Rasulullah. Nauzubillah, kalau misalnya dia dalam perjalanannya dia ada mendapat musibah atau kecelakaan, atau misalnya sampai meninggal dunia, dia berada di jalan Allah, matinya mati syahid. Itu pentingnya majelis
majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Kalau ada orang yang bilang majelis ilmu, majelis taklim itu adalah bid'ah, ya. Padahal perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang paling mulia. Tidak ada perkumpulan yang menandingi kemuliaan daripada majelis taklim. Dan kita sebagai orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah, orang-orang yang mengabdi kepada Rasulullah, itu adalah rezeki yang paling besar, yaitu apa? Berkumpul dengan orang-orang memandang wajahnya para orang berkumpul belajar bersama orang-orang soalnya. Maka beruntung kalian yang hadir di majelis taklim, walaupun majelis taklimnya isi cuma 2, 3, 4 orang aja, ya, tapi perkumpulan yang 2, 3 orang, 4 aja itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ya, ente belajar agama, ente mempunyai kewajiban belajar agama, ya. Ketika ente lagi rajin-rajinnya belajar agama, ketika ente masih sekolah, ente lagi rajin hadir ke majelis taklim yang di sana, yang di sini, majelis taklim Jakarta, majelis taklim Bogor, majelis taklim Depok, ente hadir ke majelis taklim dengan semangat menuntut ilmu, itu insya Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ingat, ketika ente lagi rajin-rajin, ketika ente belum beranjak masanya dari sekolah ke masa untuk bekerja, ente lihat, ya, orang-orang yang sudah dikasih pekerjaan, orang-orang yang sudah dikasih nikmat untuk mencari rizki sendiri, ya, mendapat pekerjaan. Ente lihat orang-orang yang sudah bekerja, yang dulunya rajin ke majelis taklim, yang dulunya suka ikut ke majelis taklim mana aja, coba lihat, ya, Allah kasih dia pekerjaan, tapi dia meninggalkan kewajiban menuntut hadir ke majelis taklim. Ya, itu baru kenikmatan, baru kata Ustaz Alwi kenikmatan kerja itu baru sampai kerongkongan aja. Kenikmatan kerja yang ente digaji, ente dikasih upah dalam bekerja, tapi ente meninggalkan kewajiban belajar di majelis taklim, itu cuma sampai kerongkongan aja. Gimana sampai perut? Maksudnya apa? Kalau sampai perut, gimana kalau ente dikasih harta berlebih? Gimana kalau ente misalnya dikasih rezeki berlebih? Ente lebih lupa daripada majelis taklim. Tuh, makanya hidayah itu mahal. Ada orang yang rumahnya dekat daripada majelis taklim, perkumpulan mulia, tapi dia tidak bisa hadir. Yang disampaikan ilmu-ilmu yang mana ilmu itu adalah warisannya para nabi, tapi dia yang rumahnya dekat daripada majelis taklim, dia tidak bisa hadir. Kenapa? Karena hidayah itu mahal, ya. Hidayah itu mahal. Ketika orang tidak mendapatkan hidayah, ya, dia tidak akan terketuk hatinya menuju ke majelis taklim. Betul.